Yang, itu ada titipan berkas laporan sama backup dari Mbak Dina. Aku taruh di ruang kerja ya. Mas Niki bilang padaku, ini menjelang akhir bulan. Seperti biasa, suamiku minta tolong aku mengecek laporan keuangan perusahaannya. Dina bilang belum balance, ada selisih 12 jutaan. Coba kamu cek, kata Mas Niki. Aku tinggal mandi ya. Mas Niki memang habis pulang kantor. Aku mengangguk. HP-nya bawa sini, kataku. Mas Niki memberikan ponselnya padaku. Setelah itu dia keluar. Berkutat sebentar dengan berkas dari Dina. Aku memang menemukan selisih sekitar 12 jutaan. Nggak banyak sih, tapi laporan keuangan tetap harus balance. Meneliti lagi satu persatu kwitansi, faktur, dan invoice. Semuanya sudah digarap rapi sama Dina. Apa ya? Sepertinya ada pembelian yang nggak pakai nota, atau notanya hilang. Berarti aku harus masuk ke mobil banking suamiku. Itulah makanya aku selalu minta HP suamiku bila mengecek laporan keuangan. Aku mengecek secara online rekening koran dari rekening suamiku. Semua transaksi banking, debit, kredit, mutasi, dan saldo bisa dilihat di sini. Enaknya rekening koran adalah semua transaksi ada keterangannya. Netraku membaca satu persatu tulisan di layar HP suamiku. Transaksi senilai Rp11.889 dengan keterangan pembelian sepasang anting berlian dari gerai perhiasan M. Aku diam terpaku. Ku baca berulang-ulang tulisan itu. Anting berlian? Kok sepertinya pernah baca status seseorang pamer anting berlian. Rasanya tenggorokanku tercekat. Buat nelen ludah pun susah. Ini bukan kebetulan lagi. Gak mungkin ada kebetulan yang bertubi-tubi. Mbak Dahlia ada hubungan dengan Mas Niki. Ku katupkan bibirku kuat-kuat. Tangisku hampir pecah di sini. Tanganku bergetar. Bahkan seluruh tubuhku. Sesak banget rasanya dadaku. Suamiku berkhianat. Ku taruh ponsel suamiku di meja. Aku terpekur sendiri. Sekuat tenaga aku berusaha menetralkan perasaanku. Ku dengar langkah kaki memasuki ruangan ini. Pasti itu Mas Niki. Tenang, aku harus tenang. Anggap saja permainan ini baru dimulai. Akan ku ikuti permainanmu, Mas. Kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Bau wangi sampo menguar saat Mas Niki mengambil kursi dan duduk di sampingku. Aku masih diam. Rasanya ingin aku bertanya pada suamiku ini tentang anting berlian. Tapi aku menahannya. Sudah ketemu selisihnya, Yang? Mas Niki melingkarkan lengannya di belakang kursiku. Netranya membaca deretan angka di layar laptopku. Di mana kesalahannya? Tanyanya sambil menggerakkan kursor. Aku menggeleng tipis. Gak ada kesalahan, sahutku cepat. Mas Niki memalingkan wajahnya padaku. Terus, kenapa gak balance? Keningnya mengerut. Ada struk pembelian sepasang anting berlian seharga hampir 12 juta. Kataku dengan tenang. Mas Niki terdiam sesaat. Gak ada reaksi kaget yang berlebihan. Bahkan raut wajahnya pun tidak berubah. Sungguh pemain watak yang hebat suamiku ini. Aku lupa bilang padamu, Yang. Waktu itu Mami yang beli. Katanya buat Saskia, anak pertamanya Mbak Astrid. Buat Saskia? Ya, ulangku. Entar diganti kok duitnya. Lanjut Mas Niki lagi. Mas Niki mengambil ponselnya di meja, kemudian jarinya mengusap layar.
Ini kan transaksi hari Minggu, Yang. Itu pas Mami masih di sini. Mas Niki menunjukkan mutasi debit padaku. Aku melirik saja. Suamiku ini amnesia mungkin. Apa dia lupa? Aku seorang akuntan. Aku sangat teliti dalam melihat sesuatu. Transaksi itu memang hari Minggu, tapi jamnya sekitar jam 2-an. Itu artinya Mami sudah pulang ke Solo. Kamu gak percaya? Telepon Mami aja, tanya. Mas Niki memberikan ponselnya padaku. Tanganku menepisnya. Aku percaya padamu, Mas. Bibirku tersenyum tipis, tapi tatap mataku menghujam. Mas Niki membalas tatapanku dengan sorot sedikit takut. Ini baru kode, Mas. Akan kubongkar semua kebusukanmu dengan janda itu. Tunggu saja. Kemudian tak banyak berbicara dengan Mas Niki setelah itu. Rasanya enggan dan males bicara dengannya. Selesai menemani dia makan malam, aku naik ke atas, mau ke kamar. Ku biarkan Mas Niki sendirian menonton televisi. Ku hempaskan tubuhku di... Mataku nanar menatap langit-langit. Panas hati, panas pikiran rasanya. Mendidih sampai ubun-ubun. Kalau aku mendesak Mas Niki untuk mengaku, pasti dia mengelak. Mas Niki sepertinya pemain drakor yang pandai berakting. Tertipu aku dengan aktingnya. Suamiku bermain cantik, rapi sekali, membungkus pengkhianatan dengan rayuan. Setidaknya si janda lebay apa-apa dibikin status. Pengkhianatan seperti apa yang sudah dilakukan suamiku dengan Mbak Dahlia ya? Sejauh apa hubungan mereka? Duh, memikirkan hal ini membuat hatiku semakin panas. Lalu Naura, apakah dia anaknya Mas Niki? Tapi kapan menikahnya? Sedangkan waktu menikah denganku, status Mas Niki masih... Semua itu dibuktikan dengan dokumen yang dia miliki. Pusing kepalaku jadinya. Kalau nikah siri, rasanya tambah tak masuk akal. Kalau Mas Niki menikah siri dengan Mbak Dahlia, kenapa harus menikah siri bila mereka punya anak? Aku melirik jam di meja. Sudah jam 11 malam. Mas Niki belum masuk ke kamar juga. Nggak yakin aku kalau dia menonton acara televisi. Sebaiknya aku melihat keluar tanpa suara. Aku berjalan keluar kamar. Lampu lantai bawah masih menyala. Suara televisi juga masih terdengar. Menuruni tangga, aku menoleh ke ruang tengah, tempat suamiku tadi aku tinggal. Kok Mas Niki nggak ada? Kemana dia? Jantungku seketika berdegup kencang. Pikiranku langsung seuzon. Mataku nyalang ke sekeliling ruangan, mencari keberadaan Mas Niki. Apa mungkin dia menyelinap ke rumah sebelah? Berjalan cepat aku ke depan. Pintu depan terbuka sedikit. Dari sini aku mendengar suara suamiku yang sedang bertelepon dengan seseorang. Kamu jangan sering pamer makanya. Blokir saja nomornya, biar dia nggak bisa lihat statusmu. Bola mataku bergerak, menatap liar keluar rumah. Kembali jantungku serasa diremas. Sakit, tapi tak. Mas Niki mencuri waktu untuk berteleponan dengan janda sebelah, dengan bersembunyi di garasi. Permainanmu sudah nggak cantik lagi, Mas. Aku sudah tahu semua kebusukanmu. Dan Mbak Dahlia, kamu itu sampah. Nanti akan ku lempar kau ke tempatnya. Tanganku mengepal. Geram. Selesai meeting pagi ini, aku tidak langsung ke ruanganku. Aku mengikuti Juna ke ruangannya. Juna, panggilku. Arjuna menoleh. Ivone, ada apa? Dahi Juna mengerut. Aku menghampirinya.
Aku mau bicara sama kamu, kataku. Juna menatapku sejenak, kemudian tersenyum. Apa sih yang gak buat permaisuriku? Juna membukakan pintu office-nya. Huek! Juna dan aku serentak menoleh. Maya meringis. Pak Juna modus, katanya. Diem kamu, sahut Juna sok galak. Aku tertawa melihat mereka. Kayak kucing sama tikus, padahal mereka sepupuan. Ada apa? Tanya Juna setelah aku duduk. Aku terdiam lama. Harus mulai dari mana? Aku gak tahu. Aku malu sama Juna. Pasti tentang Niki, tebak Juna. Jun, aku mau minta tolong. Ku keluarkan ponselku mencari gambar foto seseorang. Cari tahu tentang orang ini. Ku tunjukkan layar ponselku padanya. Juna mengamati gambar di ponselku hingga layarnya padam. Kenapa dia? Aku curiga Niki ada main sama dia, ucapku tertahan. Rasa cemburu kembali menyelimuti hatiku. Rasanya batinku seperti tercabik-cabik. Dadaku menjadi sesak. Sejak kemarin aku menahan tangis. Hatiku panas, panas banget. Aku pingin mengamuk, pingin berteriak, pingin menangis. Nangis aja. Wah. Bersambung.